كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang luar biasa. Masya Allah ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang belajar ya tentang IPA kebumian ya, kebumian. Kali ini kita fokus pada keajaiban lapisan bumi. Allah tabaraka wa taala yang senantiasa kita sembah siang dan malam selama minimal ya 5 waktu ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah telah menciptakan bumi dengan begitu dahsyatnya. Allah adalah Maha Pencipta yang telah menciptakan mahakarya berupa bumi ya, yang sangat nyaman untuk ditinggali, yang sangat enak untuk ditempati, dan yang sangat setar membahana untuk ditinggali. Masya Allah. Keajaiban lapisan bumi. Ada kompetensi, ada materi, ada evaluasi. Kita ke kompetensi dulu. Ya, kompetensi ya, kemampuan dasar yang perlu kalian kuasai ketika belajar tentang bumi ini adalah tentang lapisan bumi, memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko bencana. Ya, sekali lagi kompetensi dasarnya adalah memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko bencana. Kemudian dari kompetensi dasar kita lanjut ke indikator. Apa sih indikatornya kalau kita sudah mencapai kompetensi dasar tersebut? Ya. Indikasinya kita sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Ada 6 di sini ya. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Ya, menjelaskan karakteristik. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan karakteristik atmosfer. Kemudian kalian menjelaskan karakteristik menjelaskan. Mohon di-mute ya, di-mute ya. Ya, silakan di-mute. Kemudian yang keempat, menjelaskan karakteristik gempa bumi serta pengurangan risiko bencananya. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan karakteristik gunung api serta pengurangan risiko bencananya. Dan yang keenam, menjelaskan karakteristik hidrosfer serta pengurangan risiko bencananya. Dan saya harapkan kalian mencapai indikator ini, menguasai indikator ini dengan dengan senang hati ya, dan tentunya riang gembira. Ya, kita lanjutkan ke materi. Ya, ada struktur bumi, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Ya, di sini kita ke struktur bumi. Bumi yang kita tempati merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop yang diluncurkan oleh NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Nah, seperti ini ya. Ini berdasarkan pengamatan dari teleskop yang diluncurkan oleh NASA ya, seperti ini ya. Dari jauh aja kelihatan indah ya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Nah, ini kita langsung disuguhi oleh menu yang namanya namanya aplikasi ini, game ya, seperti game lah. Tahukah kalian, tahukah kita semua
Bumi memiliki lapisan penyusun mulai dari lapisan paling dalam hingga lapisan terluar. Nah, ya, dari lapisan paling dalam dan lapisan terluar. Yuk tebak lapisan-lapisan berikut. Sudah siap tebak-tebakan? Sudah siap ya? Mana suaranya? Siap? Ya, oke, kalau tebak-tebakan boleh di-mute ya. Nah, sekarang mulai dari yang ini terdalam sampai yang terluar. Kita yang terdalam dulu. Ini garisnya ke sini. Oke. Ini apa yang terdalam? Pilihannya? Inti dalam. Inti dalam. Kita lihat. Masya Allah. Ahsantum. Mumtaz ya. Jawabannya betul. Kemudian yang ini pilihan kedua ya di sini. Apa? Inti luar, Pak. Inti luar. Coba kita lihat. Inti luar. Ahsantum. Mumtaz afan. Ahsanta ya Bobit ya. Yang jawab ya. Kemudian yang ketiga nih. Apa nih? Selimut bumi, Pak. Selimut bumi nggak ada nih selimut bumi. Ya, selubung adanya. Mantel, Pak. Hah? Selubung dalam. Coba. Mantel. Betul, selubung dalam. Ahsantum ya. Semua betul. Kemudian ini yang merah di ujung nih. Paling dalam, ini yang nomor 2 ya. Apa ini? Selubung luar, Pak. Selubung luar. Ahsanta, Masya Allah. Ahsanta ya, David. Masya Allah. Sekarang kita ke yang ini, yang hitam-hitam nih, lapisan yang hitam. Kerak bumi. Kerak bumi, Mirza Atalamani. Kita lihat. Ya, Pak. Masya Allah, ahsanta ya Mirza. Sekarang yang terakhir. Atmosfer. Masya Allah. Atmosfer. Ahsantum. Mumtaz. Ini seperti ini ya, sama yang seperti di buku yang pernah kita pelajari sebelum Ramadan. Kita lanjutkan. Siap lanjut? Siap, Pak. Ya, Pak. Bumi selain memiliki lapisan, ternyata bumi juga terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas, komponen padatan, dan komponen litosfer. Komponen gas yaitu atmosfer, komponen padatan yaitu litosfer, dan komponen air yaitu hidrosfer. Kita back. Kita ke atmosfer. Yang pertama ya, komponen utama bumi ada atmosfer, lapisan yang berbentuk gas, litosfer berbentuk padatan, dan hidrosfer yang berbentuk air. Kita akan ke yang bentuk gas dulu. Tara. Hai, aku New. Kita berjumpa lagi di Nose ID. Setiap tahunnya bumi bertabrakan dengan puluhan ribu meteor. Ukurannya macam-macam, mulai dari butiran seukuran kerikil hingga bongkahan sebesar truk. Tapi dari puluhan ribu meteor yang menabrak bumi, nggak semuanya bisa menghantam permukaan bumi, karena sebagian besar meteor akan hancur ketika bertabrakan dengan lapisan atmosfer. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh, atmosfer kan cuma lapisan udara. Gimana caranya lapisan udara yang transparan bisa ngancurin meteor? Terus, gimana ceritanya meteor bisa hancur, tapi pesawat ruang angkasa yang ditumpangi astronot bisa mendarat lagi ke permukaan bumi? Yuk, kita cari tahu jawabannya di episode kali ini. Meteor adalah bongkahan material yang dihasilkan dari tabrakan objek luar angkasa. Ketika berada di luar angkasa, meteor bergerak dengan kecepatan lebih dari 20.000 km per jam. Ketika meteor mendekati bumi, maka gravitasi bumi akan menarik meteor tersebut. Dan kecepatan meteor pun akan meningkat, mencapai 40.000 hingga 250.000 km per jam. Untungnya, planet kita punya lapisan atmosfer. Di permukaan bumi, tekanan atmosfer yang ada membuat lapisan udara menjadi cukup padat dan memungkinkan kita untuk bernapas.
Tapi tekanan ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Artinya, apabila ketinggiannya bertambah, maka lapisan atmosfer menjadi semakin tipis, sampai akhirnya atmosfer akan menghilang, digantikan oleh kehampaan luar angkasa. Nah, ketika meteor memasuki atmosfer bumi, maka meteor harus menembus lapisan atmosfer yang tekanannya semakin tinggi. Dan ketika mencapai bagian atmosfer yang disebut dengan carbon light, maka meteor akan mulai terbakar, dikarenakan terjadi gesekan antara meteor dengan partikel-partikel udara yang ada di atmosfer. Gesekan ini juga mengakibatkan material meteor tersebut terkikis dan serpihannya akan terlihat seperti ekor yang menyala. Biasanya, meteor berukuran kecil akan terbakar habis ketika memasuki atmosfer bumi. Dan hanya meteor dengan ukuran besar saja yang bisa lolos dan berhasil jatuh ke permukaan. Oke ya. Tahukah kita, udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari dua kata Yunani, dari bahasa Yunani, atmos yang berarti uap dan sfer yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Ya. Kita kalau tidur berselimut, nah bumi juga berselimut, Masya Allah ya. Allah anugerahkan bumi sebuah selimut yang luar biasa, mahakarya dari Allah Taala, pencipta paling baik, maha pencipta. Nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah Taala. Walaupun manusia seluruh bumi bersekutu, ya, bekerja sama untuk membuat atmosfer, tidak akan mampu. Ya. Dan bagi Allah sangat mudah untuk membuat atmosfer bumi. Membuat selimut bagi bumi yang melindungi bumi dari berbagai makar dari dari pergerakan meteor dan sebagainya. Tadi sudah diterangkan sedikit ya oleh gambar animasi. Kita lanjutkan, apa saja gas yang terdapat di atmosfer bumi? Simak di halaman selanjutnya. Ya, kita simak. Tara. Nah, ini. Apa saja gas penyusun atmosfer bumi? Silahkan ekspor untuk mengetahuinya. Sekarang kita ke yang paling banyak, 72%. Apa? Nitrogen. Nitrogen. Coba. Masya Allah, mumtaz. Ahsanta. Kemudian kita yang ke 27% dulu. 27%. Mahua 27%, 27%. ini Liman Hua. Punya siapa ini? Oksigen. Hah? Oksigen Punya mungkin. oksigen. Hua oksigen. Oksigen, Mbak. Naam. Ahsantum. Sekarang yang 1%. Nitrogen, Pak. Gas lain. Gas lain. Santai. Gas lain, Pak. Masya Allah. Ini sudah ini ya, ada nitrogen. Ini nitrogen paling besar, 72%. Kemudian 27% oksigen dan 1% adalah gas lain. Kita lanjut. Nah, ini waktu itu pernah kita sampaikan ya, ilustrasi terkait dengan atmosfer. Kita lihat nih. Ini gambar apa ini? Satelit, Pak. Satelit ada di apa? Exofer. Exosfer, kita lihat. Masya Allah, santai ya, Gobit. Ini kemarin ya, ilustrasi dari panas. Termosfer, Ahsan Dahadi, Masya Allah. Kita lihat. Ahsanta. Ya, Dahadi, Ahsan. Ini apa ini? Gambar apa ini? Kroket, Pak. Kroket. Kalau kroket enak ya, kalau roket yang meluncur ya. Ini apa ini? Mesosfer, Pak. Di bagian Mesosfer. apa? Coba kita lihat. Ahsantum. Jawaban antum semua betul. Mesosfer. Roket ada di lintasan mesosfer. Melintas di area mesosfer. Kemudian ini ada apa ini? Jet, Pak. Jet, Pak.
Pesawat jet. Kita lihat di mana dia? Stratosfer. Troposfer, Pak. Stratosfer. Bisa Irsad. Troposfer, Pak. Hanif, Masya Allah. Kita lihat. Ahsantum. Betul. Mumtaz. Sekarang ini apa ini? Balon udara. Balon Balon udara. udara Ini, sama kalau ini Pesawat sama pesawat. pesawat komersil ya. Kemudian ini ada ini apa ini? Gajah. Gajah. Ini anak gajah ya. Mau tahu nggak siapa anak namanya ini? Nggak tahu ya. Anak orang. Gajah dan anaknya dan bebinya. Baby gajah lucu, imut, mengemaskan. Ada di mana? Stratosfer. Troposfer. Troposfer, coba lihat. Ahsantum. Masya Allah. Ini kita atmosfer selesai ya. Kita ke litosfer. Nah ini. Ini ada pohon, rumputan, kemudian ini lapisan tanah di bawahnya digambarkan seperti ini, kemudian di zoom. Ya, menggambarkan litosfer. Tahukah kamu, tahukah kalian, tahukah kita semua, tanah ya memiliki lapisan-lapisan tertentu. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos, batuan, dan sfer yang artinya lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi, di dalam ya. Apa saja lapisan yang terdapat di litosfer bumi? Simak di halaman selanjutnya. Kita lanjut. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, ini kerak samudra. Kemudian ini kerak benua ya. Kerak samudra mempunyai ketebalan 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan 20-70 km. Masya Allah. Tebalnya aja, ukurannya kilometer ya. Mahakarya yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan lapisan litosfer ini. Kita lanjut. Teori pergerakan benua. Alfred Wegener mengajukan sebuah teori dikenal dengan teori pergerakan benua. Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi ini menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Perhatikan animasi berikut ini yang lebih memahami tentang benua yang masih luas tadi ya. Kita akan lihat. Ini kan teori dari Mbah Wegener ya. Dari Mbah Alfred Wegener. Tentang dulunya benua itu satu. Nah ini 200 juta tahun yang lalu. Benar nggak Pak? Allahu a'lam bishawab. Ini teori dari ulamanya ini, ulamanya ahli kebumian, dari ahli kebumian ya. Ya, ini apa namanya? Menyatu ya. Sini ada daratan yang menyatu, benua yang menyatu. Kemudian ini adalah samudra yang warna biru. Mohon maaf ini gambarnya potret ya, karena saya pakai aplikasi BlueStack ya untuk menyetel dari aplikasi ini, Virtual Lab ini. Virtual Lab ini adanya di BlueStack saya dapatnya. Oke. Maaf. Ini. Ya, ini ya. Tadi saya back up-an. Ini masih menyatu, kemudian ini 200 juta tahun yang lalu. Kemudian kita ke 150 juta tahun yang lalu, ya, maju sedikit, 50 tahun. Kemudian ini ada Laurasia dan ini apa namanya Gondwana land ya. Ini Laurasia dan ini Gondwana land gitu ya, Gondwana land. Ini ada dua ya, Laurasia dan Gondwana land. Ini udah mulai terpisah 150 juta tahun yang lalu. Benar nggak Pak? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, karena Allah yang menciptakan. Ini kemudian 100 juta tahun yang lalu. Ini prediksi ya, teori dari Alfred Wegener tadi ya. 100 juta tahun yang lalu sudah mulai ada North America, South America, ada
Eropa Asia menyatu ya, Eropa dan Asia, kemudian ada Europe ya, Eropa dan Asia menyatu, Afrika udah mulai ada titik-titik perpisahan, dan India, Australia dan Antartika. Kemudian maju lagi 50 juta tahun yang lalu, ini ada North America, South America, Eropa, Asia, Afrika, India, Australia dan Antartika. Ini di sini antara Amerika Selatan dan Amerika Utara sudah mulai ada apa namanya tanda-tanda perpisahan ya, perpisahan benua ya. Di sini kan tadinya menyatu ya di 150 tahun yang lalu, setelah 50 tahun yang lalu. Kemudian ini juga Afrika sudah mulai ada tanda-tanda perpisahan dengan Asia dan Eropa di sini. Ya. Australia sudah memisah memang. Kemudian kita lanjutkan teori Alfred Wegener. Ini yang sekarang ya. Yang sekarang ya, ini Amerika Selatan dan Amerika Utara sudah gamblik lah, bahasa Cilacapnya sudah gamblik ya, sudah nyaris terputus di sini ya. Kemudian Afrika dan Eropa ini juga ada yang nyatu masih di sini. Kemudian Asia ya masih nyatu, Australia sudah terpisah dengan Asia dan Afrika. Antartika juga sudah terpisah. Kemudian ternyata beliau juga mensimulasikan 50 juta tahun yang akan datang. Masya Allah. Kalau apa namanya 50 juta tahun yang akan datang, kalau belum kiamat ya. Ini prediksi, bukan prediksi ya, teori beliau seperti ini. Ini Amerika Utara dan Amerika Selatan itu terpisah nih, sudah terpisah ya. Sudah terpisah. Kemudian Afrika, Australia sudah mendekat, malah mendekat ya Australia. Insya Allah. Di sini terlihat seperti itu. Nah ini back ya. Tadi yang 50 juta tahun yang akan datang itu Antartikanya warna abu-abu, itu maksudnya meleleh atau gimana, Pak? Yang mana ya, sebentar. Yang 50 juta tahun yang akan datang. Di sini kan Antartikanya masih berwarna kuning, Pak. Iya. Sebentar. Nah, di sini Antartikanya itu warnanya jadi abu-abu, Pak. Apakah ini Antartikanya itu ini apa namanya terjadi pergeseran ya? Itu diprediksi tadi mengalami perubahan drastis. Perubahan ini atau apakah meleleh, apakah mengecil dan sebagainya ya, itu apa namanya tidak disebutkan secara spesifik ya. Tapi intinya ada perubahan. Nah, di Antartika itu ada perubahan. Ini kan ada abu-abu juga nih, abu-abu ya. Ini backgroundnya abu-abu. Ini lebih ke arah perubahan. Coba nanti apa namanya kita literasi lagi ya, David ya. Perubahannya apakah karena kita lihat perubahannya seperti apa yang disampaikan oleh Alfred Wegener. Kita kalau apa namanya kita harus satu literasinya satu sumber, yaitu sumber yang dari Alfred Wegener, jangan dari yang lain, karena ini teorinya Alfred Wegener. Ini perubahan abu-abu ini karena apa namanya asbabnya apa menurut beliau gitu. Ya, David ya. Ya, nanti insya Allah saya sampaikan di apa namanya di grup atau di link deskripsi video nanti kalau dijadikan video ya. Nanti saya setelah ini kita literasi, mudah-mudahan ketemu ya. Mudah-mudahan ketemu pendapatnya dari Alfred Wegener. Kenapa menjadi abu-abu? Terima kasih banyak ya. Masya Allah mumtaz ini. Ini ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutkan? Tidak ada ya. Tidak ada, kita back ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini sudah tadi ya, simulasinya sudah. Nah, ini teori
pergerakan dasar laut. Dikemukakan oleh Harry Hess. Mr. Harry ini menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tadi kita udah melihat ya, simulasi kerak bumi, terdiri tersusun atas material panas yang memiliki massa jenis yang rendah. Kita pernah belajar massa jenis ya, di awal-awal pertemuan dulu, di semester 1 ya, massa jenis. Akibatnya, karena massa jenis rendah, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Ini inti dalam, ini inti luar, ini kerak. Ya. Teori tektonik lempeng, teori pergeseran lempeng terjadi karena adanya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Ingat perpindahan panas pada perpindahan kalor ya, secara konveksi. Ingat pelajaran waktu kalor ya, belajar kalor. Contohnya di sini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Ya, air yang dimasak kan kalau kita mau bikin mie kan, misalkan ya digoreng, direbus, itu kan kita masak air dulu, masak air biar matang gitu kan. Kita nyalakan kompor, kemudian kompor menghasilkan panas ya. Kalor dari kompor ya, dari sumbu kompor akan berpindah ke panci secara konveksi ya. Nanti dari panci ke air seperti itu. Dari panci panasnya itu nanti air yang di atas dengan air yang di bawah nanti akan berputar kan, ketika air yang sudah panas kemudian dia akan naik ke atas, kemudian yang bawah juga nanti akan terpanaskan juga seperti itu ya. Ini memutar. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6.000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah. Ini ya, pertama, Masya Allah ya, 6.000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah. Sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Karena apa? Berkurang karena panas. Kemudian, dan bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Kayak teori air dipanaskan ya. Yang sudah panas dia akan bergerak ke atas karena massa jenisnya kecil. Kemudian sampainya di permukaan, massa jenis akan bertambah kemudian turun ke dasar mantel. Massa jenis akan bertambah dan turun ke dasar muter. Jadi nanti yang belum terpanaskan akan terpanaskan. Kita gambarannya kalau orang masak air gitu. Ini di sini disampaikan seperti itu ya. Kemudian teori tektonik lempeng ada divergen, ada konvergen ya. Divergen atau konvergen. Perhatikan kedua lempeng tektonik tersebut berikut ini. Ini ada dua lempeng ya, lempeng tektonik. Kemudian pada kedua lempeng tersebut bergerak saling titik-titik atau divergen. Menjauh, mendekat? Menjauh kayaknya. Jauh. Divergen menjauh ya, ini sila tanda panahnya ke sana saling menjauh. Kemudian teori tektonik lempeng ya, konvergen. Ini kebalikan yang tadi. Konvergen, pilihannya apa ini? Mendekat, Pak. Mendekat ya. Mumtaz. Kita lanjutkan. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Menurut terjadinya ada 5 jenis gempa bumi, yaitu gempa bumi vulkanik, vulkano ya, gempa bumi tektonik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Kita akan lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini pilihannya juga 1, 2, 3, 4. Yang vulkanik yang mana? Gambar 1, 2, 3, 4. Gambar 1. Gambar 1 warna gunung berapi ya. Ya. Gunung berapi ketika akan meletus maka dia akan menjadi asbab biidznillah dengan izin Allah terjadinya banyak gempa ya. Tektonik yang mana? Gambar ketiga, Pak. Yang 3 ya. Ya, masalah David Ahsanta. Gempa runtuhan? yang kedua. Ini ya, coba lihat. Sekarang yang terakhir buatan ini ya. Oke, kita lanjut. Ini kita lanjut terus ya. Waktunya tadi udah ada
warning dari Zoom-nya. Ini seismograf, kita sangat familiar dengan alat ini ya. Alat ini akan sering ditampilkan oleh para stasiun TV ya, baik TV pemerintah maupun TV swasta. Kalau ada gempa, khususnya gempa bumi karena vulkanik biasanya sering kayak gini ditampilkan. Besarnya gempa bumi dinyatakan dalam skala Richter, sedangkan alat untuk mencapai gempa bumi, mencatat gempa bumi disebut seismograf. Biasanya kan gempa bumi di kedalaman sekian, kemudian tercatat berapa skala Richter gitu ya, 5, 4 atau 3 ya, atau 7. Semakin semakin tinggi skala Richternya, maka biasanya gempa bumi itu semakin berdampak sangat luar biasa di permukaan tanah kalau gempa buminya itu gempa bumi yang di kedalaman yang dangkal. Sedangkan alat untuk mencatat ini seismograf ya. Biasanya kalau di TV ada Mbah Prono ya, Pak Dr. Surono itu kan yang ahli tentang kita lanjutkan ya. Ini alatnya namanya apa? Seismograf. Terlihat gambarnya? Terlihat, Pak. Oke. Lihat Pak, lihat. Siap. Kita lanjutkan. Gempa bumi sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hipocentrum. Ini hipocentrum. Ini ada keterangan hipocentrum. Kemudian permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum namanya epicentrum. Ini kalau hipocentrumnya di sini, ini rumah yang pas di atasnya ini bisa sampai kerusakannya itu bisa kerusakan karena terdesak oleh masuk ke dalam atau bisa terbongkah, terbelah-belah begitu ya. Bisa masuk ke dalam karena ketika pas di atasnya hipocentrum biasanya lebih dampaknya lebih ini ya karena langsung terkena efek dari gempa. Kita lanjutkan. Ini ada kategori gempa berdasarkan besarnya magnitud ya. Ada yang mulai dari magnitudnya di bawah 2,0, 2,0 sampai 2,9, 3,0 sampai 3,9 sampai di sini 10,0. Dari deskripsinya ya, dari mikro, minor, ringan, sedang, kuat, mayor, great, dan masif. Efeknya dari mulai tidak terasa, kemudian tidak terasa tapi tercatat, kemudian sering terasa ya, ada goyang-goyang, kemudian terasa sekali getarannya, kemudian menyebabkan kerusakan, kemudian sampai yang menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Ya, kemudian ada yang menyebabkan kehancuran dalam radius ratusan kilometer, kemudian 10,0 belum pernah tercatat luar wilayah kehancuran sangat luas. Ini literasi ya, nanti literasi di buku cetak ada ya. Karena terkait waktu kita langsung lanjut lagi. Oke ya, ini ada di buku cetak sebelum Ramadan pernah dibahas insya Allah. Kita ke tadi litosfer, sekarang kita yang terakhir hidrosfer. Terakhir adalah hidrosfer. Tahukah kamu, hampir 70% bagian bumi berwarna biru, sehingga bumi sering disebut planet biru. Hidrosfer berasal dari kata yang berarti air dan yang berarti selimut, jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Kita lanjutkan, ini siklus air ya. Siklus air kita lihat, mohon maaf ini gambarnya seperti tadi, potret ya. Siklus air dimulai ketika matahari menyinari permukaan bumi. Air laut yang terkena panas matahari akan mengalami penguapan atau evaporasi. Tumbuhan juga akan mengalami penguapan yang disebut transpirasi. Selanjutnya, uap air hasil penguapan ini berkumpul menjadi kumpulan awan yang disebut kondensasi. Awan-awan ini semakin banyak menampung titik-titik air, kemudian perlahan menuju ke daerah pegunungan. Akibat banyaknya jumlah titik-titik air, maka awan akan mengalami titik jenuh, yaitu tidak mampu lagi menampung air, sehingga air hujan turun dan dikenal dengan presipitasi. Hujan yang turun akan ditampung oleh sungai dan tanah,
Selanjutnya, air yang masuk ke tanah, sebagian akan tersimpan di tanah, dan sebagian akan kembali ke laut. Demikian pula air yang ada di sungai akan bermuara ke laut. Yaitu siklus air ya. Siklus air. Tadi mohon maaf gambarnya potret karena di pustak nggak bisa dibuat apa namanya, nggak bisa dibuat landscape. Nah, ini macam-macam banjir. Ada banjir kilat, banjir luapan sungai, banjir pantai. Pertama banjir kilat. Yang gambar yang 1, 2, 3, gimana? Yang 3, Pak. Yang 3. Iya. Coba yang 3. Masya Allah. Akila ya tadi ya? Ya, Pak. Nah, Akila Nayara Sapitri. Sekarang yang banjir luapan sungai yang mana? Kayaknya yang pertama deh, Pak. Yang pertama coba. Akila Nayara. Masya Allah. Mumtazah. Santi. Ya, Akila. Ini banjir pantai yang ini ya. Terakhir udah ada lagi. Oke. Masya Allah. Kita lanjut ya. Upaya pengendalian banjir sekarang. Dari gambar 1, 2, 3, 4 yang merupakan perbaikan saluran air yang mana? Perbaikan saluran air. Yang apa ya? Kayaknya yang pertama deh, Pak. Yang pertama kayaknya ya, ini kan ada saluran air nih ya. Perbaikan nih, didalemin, kemudian dicor ke kanan kirinya ya. Di apa namanya, dipasang coran ya. Biar airnya itu mengalir dengan tenang, senang hati dan riang gembira. Coba kita lihat. Betul. Sekarang pembangunan saluran yang mana? Teng ting tong teng ting teng yang mana? Apakah ini? Apakah ini? Ya, kayaknya yang itu, Pak. Ya, kayak yang ini. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Santi ya, gila. Kemudian pembangunan bendungan yang mana? Yang 2, Pak. Nah, ini ya, bendungan Iya. ini. Sekarang yang biopori ini. Ini biopori kemarin sempat trending ya di Twitter ataupun sebelum Ramadan, atau trending di mana? Di apa nama, sosial media ya. Sempat viral, karena kemarin biopori programnya Pak Anies Baswedan ya. Biopori sumur-sumur resapan. Ya, di Mahat juga di 24 juga banyak kan sumur resapan. Ini ya biopori. Coba kita lihat. Masya Allah. Alhamdulillah, bismillah kita sudah selesai. Ya, selesai apa namanya, materinya udah selesai semua, tinggal evaluasi. Nanti dievaluasi saya sampaikan ya nanti di link deskripsinya, nanti dijawab, kemudian di screenshot hasilnya. Oke, dievaluasi ini bisa contoh saya buka ya. Ini bisa apa namanya, ada nama, ada NIS, ada kelas. Kemudian mulai nanti bisa kalau apa namanya, hasilnya kurang baik, nanti bisa diulang lagi ya, diulang lagi sampai hasilnya maksimal ya. Kemudian di screenshot hasilnya, kemudian dijapri ya, disampaikan di grup gitu. Ya, materi yang kita bahas ini ada di satu aplikasi, dan aplikasi ini saya sampaikan di link deskripsi dari video ini. Silakan antuna lihat di link deskripsi dari video ini, kemudian diunduh, kemudian dikerjakan soal tersebut sampai betul-betul nilainya maksimal ya. Kalau masih salah diulang, kemudian setelah nilainya maksimal di screenshot, dikirimkan ya. Terima kasih.
kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tatim sana biqira'ati du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live. Monggo. Live dengan senang hati dan tentunya riang gembira.